Nah, saya memang tidak tahu video fullnya. Setelah saya tonton video fullnya dari channel, bukan channel Adi Hidayat, memang iya ada suara yang nyahut di bawah itu, yaitu Nabi ya. Kita bawa ja'alani itu sambung ayat jelas. Wa ja'alani. Dan di sini teman-teman, saya memang akui di situ terlalu cepat membuat video. Ya, meskipun saya salah di situ, saya ya minta maaf kalau salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahabat di channel dimanapun berada, semoga diberikan keberkahan dan diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat di channel, silakan yang sudah subscribe ya. Yang belum subscribe silakan untuk di-subscribe. Insyaallah akan mendapatkan notifikasi kabar-kabar yang berlanjut. Kali ini saya akan mereaksi yang terkait viral ya Ustadz Adi Hidayat, tapi saya tidak akan mereaksinya Ustadz Adi Hidayat. Saya akan ya Ustadz Mujiman, bukan menanggapi, tapi ini ada seorang ya jamaahnya bertanya pada beliau, bagaimana Ustadz kalau Ustadz ada di posisi Ustadz Adi Hidayat? Saya tidak akan mereaksi Ustadz Adi Hidayat karena ini memang ya sambung ayat ya, sudah jelas-jelas Ustadz Adi Hidayat itu tidak memotong ayat terkait tentang ya Yohanes 3 ya, ayat 16 ya, dengan surat Maryam 30:31. Ini bahkan ada salah seorang YouTuber ya, kalau dibilang ini membuat banyak kontroversi ya, si Harry Pras ini ya, orang dia begitu memojokkannya ya Ustadz Adi Hidayat, bahwa beliau Ustadz Adi Hidayat ini ya memotong ayat gitu. Kalau menurut saya nih ya, untuk konten ini, konten kreator ini, YouTuber ini, lebih baik kalau memang Anda ini istilahnya akan membela agama Islam, toh yang seharusnya yang sudah benar-benar sesat menyesatkan, itulah yang harus kita benar-benar beritakan, karena itu akan menyesatkan ya, yang sudah jelas sesat menyesatkan. Kalau ini ya Ustadz Adi Hidayat ini sudah jelas-jelas ini, kalau Ustadz Adi Hidayat ya dalam ceramahnya, dalam berdialog dengan jamaahnya ini suka melakukan sambung ayatnya. Kalau sebagai Ustadz Adi Hidayat ini, karena sebagai penghafal Al-Quran ini ya, karena sambung ayat dengan mustaminya ya, inilah yang harus kita pahami. Jangan cepat ya menjudge orang itu salah. Gimana kita seorang muslim ini ya, seorang umat Islam itu sendiri dengan seorang muslim juga ya, kalau ingin saling menghancurkan, ini yang ingat ya, kalau kita memberitakan hal yang tidak jelas ataupun yang salah, itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Itu harus yakin gitu. Jangan kita bertujuannya cuan ya, kita mendapatkan ini ya, jangan. Tapi kalau tujuannya mensiarkan ya, membela Islam, ini yang harus benar-benar ya. Tapi saya juga memang dengan pada Ustadz Adi Hidayat ini agak ada tidak setujunya ya, kalau dibilang untuk berdialog seperti inilah dengan mahasiswa. Ya seharusnya mahasiswa ini tidak diberikan keleluasaan lah dalam mengungkapkan ya perihal agamanya. Ini akan menjadikan ya seolah-olah dia akan menyebarkan agamanya. Ini yang saya juga ada sedikit tidak setuju dengan Ustadz Adi Hidayat, karena Islam ini sudah jelas-jelas Islam agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi harus benar-benar bahwa kita harus ya Islamlah yang seharusnya kita terangkan, Islam yang benar ya. Kalau dalam Islam kan
Ya, nabi itu nabi hamba Allah. Kalau dalam agama mereka itu dianggap anak Tuhan. Sementara dalam Islam, sementara Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Itu. Coba kita simak. Ya, ini ada. Sebelum kita ke Ustaz Mujiman, kita akan ke si YouTuber ini nih. Akhirnya dia pun meminta maaf karena ya kesalahannya dia. Coba kita simak dulu nih. Sehari Prats ini. Nah, saya memang tidak tahu video fullnya. Setelah saya tonton video fullnya dari channel bukan channel Adi Hidayat, memang iya ada suara yang nyahut di bawah itu, yaitu Nabi ya. Kita bawa ja'alani. Tuh sambung ayat jelas. Wa ja'alani. Dan di sini teman-teman, saya memang akui di situ terlalu cepat membuat video. Ya, meskipun saya salah di situ, saya ya minta maaf kalau salah. Itu ya tanggapan perminta maaf dari si Harry Prats ini. Kalau menurut saya nih, janganlah ya sama Muslim sama Islam ini saling menjelekan. Ini apalagi dia kalau sudah berbicara menjelekan golongan lain, ini seperti benci kelihatan. Yang sudah jelas lah ya, kalau ingin benar-benar membela agama Islam yang sudah jelas-jelas ya keluar dari syariat, yang sudah jelas-jelas menyimpang ya. Kalau ini harus sebelum mereaksi itu harus benar-benar teliti dulu ya, kebenarannya, jangan asal gampang mereaksi. Ini saya yakin nih ya ada pertanggungjawaban nanti di akhirat. Kalau sembarang orang membicarakan orang, menjelekan orang, yakin Allah akan membalas atau Allah nanti di akhirat kelak. Ya. Jadi kita harus benar-benar ini ya, jangan seenaknya, apalagi ini sama umat Islam. Kalau saling menjelekan ini seperti ini, siapa nanti yang akan jadi panutan kita? Siapa? Ya. Apakah saudara mungkin? Loh, janganlah. Ya. Sudahlah, berubahlah. Ya. Jangan ingin mencari popularitas ya di dunia ini. Hidup ini hanya sebentar. Sementara kita sama-sama lah ya berjuang demi agama Allah Subhanahu wa taala, karena ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita simak ya Ustaz Mujiman, ada seorang mustaminya ya dalam ceramahnya, bagaimana bertanya kepada Ustaz Mujiman, bagaimana Ustaz kalau Ustaz di posisi sebagai Ustaz Adi Hidayat. Coba kita simak nih penjelasan dari beliau. Bagaimana jika Ustadz berada di posisi seperti Ustadz Adi Hidayat dalam video yang viral yang terkait dengan surat Maryam dan surat Yohanes. Baik, ini teman-teman semua yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanpa mengurangi rasa hormat saya dengan Ustadz Adi Hidayat, beliau adalah salah seorang ulama harismatik, followernya banyak, dan beliau juga keilmuannya di negeri ini diakui. Beliau juga sesepuh kita, bahkan beliau adalah seorang guru, seorang ulama yang sangat dermawan. Kita sudah masyhur itu. Beliau banyak mengumrohkan para jamaahnya. Beliau banyak membantu orang-orang yang kekurangan sangat sedikit sekali yang mampu seperti beliau. Sehingga apa yang saya sampaikan ini murni jawaban saya atas penanya yang menyampaikan, andai saya di posisi seperti Ustadz Adi Hidayat, apa yang akan saya lakukan. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau. Dan beliau adalah seorang ustadz yang keilmuannya diakui. Beliau hafal Al-Quran, beliau hafal hadis-hadis Nabi. Tidak hanya sekedar hafal, beliau paham pojok kanan atas, pojok bawah, beliau sudah hafal itu. Sementara saya hanya sebagai seorang dai mubalek tarkam. Tarkam itu antar kampung, sehingga bukan kapasitasnya menanggapi video beliau, tapi ini pertanyaan jika saya berada di posisi seperti beliau, apa yang akan saya lakukan. Baik. Nah, ini nih. Jika berada di posisi beliau, maka saya ketika memanggil mahasiswi atau mahasiswa non-muslim, yang akan saya tanyakan adalah bagaimana kesan Anda kuliah di kampus Muhammadiyah. Jadi akan mempromosikan kampus Muhammadiyahnya. Sehingga kesan pesannya itu akan kita sampaikan, akan kita share kepada jamaah. Ketika mahasiswa mengatakan saya sangat senang di sini, alhamdulillah kita sebagai seorang muslim bisa membuat saudara-saudara kita nyaman untuk belajar bersama dengan kita, sehingga bisa kerasan untuk bisa belajar bersama kita. Saya tidak akan memberikan kesempatan kepada mahasiswi tersebut untuk mensyiarkan ayat-ayatnya. Nah, saya tanggapi ya sebentar. Maaf ya, saya stit dulu ya. Saya potong dulu nih ceramah Ustaz Mujiman ya. Saya pun setuju nih dengan
Ustadz Mujiman terkait masalah ini. Jadi tidak diberikan keluasaan lah ya untuk mahasiswa ini untuk menerangkan agamanya, karena memang ya dalam agama dia seperti itu ya, punya agama dia untuk agama dia, agama kita untuk agama kita ya, lakum dinukum waliyad. Tapi ya saya pun setuju dengan Ustadz Mujiman ya, bahwa seharusnya Ustadz Adi Hidayat ini tidak memberikan keluasan lah untuk mahasiswa menerangkan tentang agamanya. Ini akan mensiarkan ya secara tidak langsung ya. Kalau bisa siarkan langsung lah agama kita sendiri, agama Islam, karena sudah jelaskan dalam Al-Quran juga agama yang diridhoi oleh Allah itu agama Islam. Coba kita lanjutkan lagi ya tausiah atau penjelasan dari Ustadz Mujiman. Dan jika ternyata tidak terduga, ternyata mahasiswi tersebut membaca ayat-ayat, maka saat itu kita harus bisa punya posisi yang jelas, karena tidak boleh kita ridho dengan sesuatu yang itu berbeda konsep dengan agama kita. Tidak boleh ridho. Misalnya ternyata mengutip surat Yohanes pasal berapa? 3 ayat 16 yang menyebutkan anak Allah. Maka kalau kemudian saya hafal surat Maryam, maka saya akan menerjemahkan bahwasanya saya adalah hamba Allah. Nah, saudara-saudara muslim, disinilah letak perbedaan kita. Subhanallah, kalau di agama saudari kita ini posisinya sebagai anak Allah, tapi kalau di dalam agama kita posisinya adalah sebagai hamba Allah, dan itu adalah keyakinan kita. Dan kita punya konsep lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kenapa? Karena memang ini adalah konsep yang berbeda. Dan di sini di dalam terjemahnya adalah menjadikan aku sebagai seorang nabi, bukan sebagai penyebar risalah yang terbaik. Karena yang di dalam Al-Quran tersebut disebutkan bahwasanya wa ja'alani nabiyya, dan menjadikan aku sebagai seorang nabi. Selain disebutkan inni Abdullah, aku adalah hamba Allah, juga Allah firmankan bahwasanya wa ja'alani nabiyya, dan menjadikan aku sebagai seorang nabi. Jadi diterjemahkan saja menjadikan aku sebagai seorang nabi, tidak menerjemahkan sebagai seorang penyebar risalah yang terbaik. Karena kita meyakini bahwa asyraful anbiya wal mursalin. Maaf ya, saya potong lagi. Itu sudah jelas ya dalam agama Islam. Kalau di dalam agama mereka itu ya, bahwa nabi itu anak Allah menurut anggapan mereka. Kalau di dalam Islam itu hamba Allah, termasuk kita hamba Allah. Ini sudah jelas-jelas ya. Allah juga kan di dalam Al-Quran tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini Al-Quran sudah jelas bahwa Allah ya, agama Islam itu agama, sudah jelas agama Islam agama yang diturunkan oleh Allah. Ini kita benar-benar harus menerangkan kepada mereka bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Itu sudah jelas di dalam Al-Quran. Bahkan di dalam ayat Al-Quran pun juga nih, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Esa, Allah Tunggal ya. Ini yang harus kita benar-benar pahami. Bahkan harus kita bisa menerangkan kepada mereka kalau bisa ya. Jadi kita punya prinsip dengan mereka ini, seperti dibilang oleh Ustadz kita ini, Ustadz Mujiman, lakum dinukum waliyadin. Agama mereka untuk mereka, agama kita untuk kita. Coba ya kita lanjutkan lagi nih ya, penjelasan dari beliau ya terkait yang bertanya bagaimana seandainya Ustadz Mujiman di posisi Ustadz Adi Hidayat. Coba kita sih kelanjutannya. Coba baik, kita lanjutkan andai, lagi nih. Ini sesuai penanya. Andai saya menjadi beliau, maka di situasi seperti itu adalah situasi yang sangat sulit bagi saya. Situasi yang sangat sulit bagi saya, dan bukan satu angan-angan dan keinginan untuk dalam posisi seperti itu. Maka jika saya dalam situasi dan posisi seperti itu, belum tentu saya mampu untuk melakukan hal-hal seperti yang saya sampaikan tadi. Maka kita harus memahami bagaimana situasi dan posisi Ustadz Adi Hidayat saat itu, dan ada plus minusnya.
Tetapi di sini konteksnya tadi penanya menyatakan bagaimana sikap saya jika berada di posisi seperti itu. Kenapa? Ya, tidak memberi kesempatan untuk membaca ayat-ayatnya karena tidak ingin memberikan kesempatan kepada orang lain mempromosikan agamanya. Tetapi cukup kita promosikan kampus Muhammadiyah kepada siapapun, dan cukup kita sampaikan bahwa toleransi kita itu adalah bisa sekolah bersama, bisa kuliah bersama, dalam masalah kemanusiaan menjunjung tinggi-tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menjunjung tinggi nilai keadilan. Bahkan Al-Quran mengatakan kepada kita, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Al-Quran mengajarkan kepada kita jangan sampai kita berlaku tidak adil meskipun kepada yang kita tidak suka sekalipun. Jadi Al-Quran mengajarkan kepada kita agar kita menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Al-Quran sudah mengajarkan kepada kita untuk lakum dinukum waliyadin. Toleransi kita tidak mencampuri umat beragama lain, tidak mengganggu umat beragama lain. Toleransi kita berusaha untuk bersama-sama dalam perkara-perkara yang terkait dengan perkara yang bukan akidah. Bisa saling membantu dalam hal pembangunan jalan, bisa pula ketika mereka sakit kita menengok, mengobatinya, bahkan boleh mendoakan dalam urusan-urusan duniawi agar sakitnya sembuh, bahkan boleh juga mengajarkan ilmu-ilmu dunia, itu tidak masalah. Tetapi dalam konteks akidah memang itu bukan sesuatu yang sama, bukan sesuatu yang mirip, karena di dalam akidah mereka bahwa Nabi Isa adalah dianggap sebagai anak Allah, sementara dalam agama kita Allah berfirman dengan tegas, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Subhanahu wa taala itu maha tunggal, bahwa semuanya bergantung bertawakal kepada Allah, dan Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan beliau. Dan harapan saya dengan apa yang saya sampaikan ini tidak membuat kita kemudian berpecah belah, tetapi hendaknya kita bersikap objektif bahwa seseorang di dalam bersikap bisa saja punya sudut pandang yang berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz Mujiman, ada seorang mustami yang bertanya pada Ustaz Mujiman, gimana kalau Ustaz Mujiman ini di posisi Ustaz Edi Hidayat? Tadi sudah jelas diungkapkan oleh beliau. Jadi di sini memang dalam masalah akidah ini jangan dicampur baurkanlah, ini urusan akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saja akidah melenceng, ini sumaudubillah, keluar dari Islam, sumaudubillah, kekufuran yang ada, tidak akan diterima iman Islam yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Toleransi boleh-boleh saja untuk toleransi masalah di luar akidah, tapi masalah di dalam akidah ini tidak ada toleransi Kalau di dalam masalah akidah ini ada lakum dinukum waliyadin, agama mereka untuk mereka, agama kita untuk kita. Jadi udah jelas mereka beranggapan Allah itu, Nabi itu anak Allah, bahwa Allah itu beranak. Kalau dalam Islam sudah jelas dalam Al-Quran, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini yang sudah jelas. Nabi itu hamba Allah, bukan anak Allah. Sudah jelas dalam Al-Quran. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah yang esa, yang tunggal, tidak beranak dan tidak diperanakan. Semoga kita sama umat muslim ini jangan saling menjatuhkan, apalagi ini ingin menghancurkan. Ini janganlah kita benar-benar saudara ini dengan muslim, jangan sampai berpecah belah dalam agama dengan agama lain pun. Kita harus benar-benar toleransi. Kita boleh bertoleransi dalam masalah yang tadi sudah diperjelas oleh Ustaz Budi. Semoga kita bisa menjaga akidah kita dengan teguh, dengan keyakinan nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akidah kita jangan sampai terlepas dari jiwa hati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.